Iya nih, gue baru paham ternyata konsepnya kan heritage itu. Iya aja. Ini enak nggak? Cobain aja. Tempatnya gue suka, jujur. Nggak ada jahe-jahenya. Ini tempat bagus sih, ya sesuai lah sama. Tapi gue baru pertama kali nih kopi Nako konsepnya heritage. Soal tadi memang ada ini bang, brandnya apa ya? Keluwu, ya kan? Jadi Keluwi ya nggak tahu lah. Pokoknya ini jadi kayak heritage gitu. Jadi kopi Nako nebeng di Kluwi, kasarnya gitu ya. Mungkin ya. Maksudnya kayak ada space yang bisa gue sewa nih dengan konsepnya dia. Makanya gue kaget. Oh ada yang begini nih. Oh bisa kan konsepnya kan anak muda banget ya. iya. Cermin-cermin. Ini mature, konsepnya mature. Ini resto ya? Nggak tahu bang, gue belum pernah sih. Keluwi. Iya kayaknya resto deh. Dari banyak meja makan. Mungkin ya. Kenapa kita ngebahas tempat? Tapi menarik sih. Nggak apa. Gue pengen banget tuh punya tempat kayak begini. Iya gue juga pengen kayak gini tuh kak buat nampung Agus Buntung. Kayak gue pengen ngajak Agus Buntung gitu. Jangan, banyak cewek-cewek pada kabur lah. Dia kan penjat kabur. Enggak, gue lucu deh, kenapa dinamain Agus Buntung ya? Karena buntu. Iya maksudnya nama buntungnya itu tuh yang lucu menurut gue. Ya netizen. Buntung. Daripada Agus Bunting. itu bully Iya, daripada Agus Bunting. Iya, Denger ya. kan akhirnya kan diperhalus Agus disabel. Gitu. Agus Buntung buntingin. Iya. Iya. Agus Buntung bunting. Tiba-tibanya kan dari pertama gue buka X nih. Ini apaan sih gitu kan. Awal-awal tuh gue kayak Agus lagi. iya, awal-awal gue mikirnya gini bang. Ini si Agus nggak mungkin berbuat pelecehan, gimana caranya jadi fabel gitu kan. Awalnya gue kayak nggak mungkin kalau dia sih. Terus sehari 2 hari kok beritanya makin naik lagi nih soal ada pelaporan dan lain-lain. Terus mulai gue ngeliat kelakuannya, waduh, Nyawer. udah nyawer, mabok, terus naik motor, ya kan, terus Putri dimodif lagi sepeda 3 ya? iya akhirnya naik motor juga dia bisa kan. Padahal makan videonya disuapin, tapi ternyata iya dia bisa semuanya pakai kaki. itu dia, gue bingung tuh. Dan makin ke situ gue makin kayak oh bener nih kayaknya nih, emang nih anak penjahat kelamin nih, gue bilang awalnya gitu. Cuma gue mikir tapi gimana ya kalau misalkan dia berbuat pelecehan, gimana ya, Dia dikasih kekurangan malah kurang ajar ya? iya diborong, kalau kata netizen malah diborong. Terus ini bang yang gue mikir tuh kalau pas dia lagi mau melecehkan itu kan dia punya tangan ya, gimana ya, lu bisa mengimajinasikan kayak gimana? Gue udah nanya ke temen gue, nggak dibalas yang cewek. Jadi gue pengen tahu perspektif, soalnya kan Agus itu kan manipulatif. Dia itu orangnya manipulatif. Jadi gue pernah lihat videonya, gimana dia cara mengerai korbannya. Pertama, dia memposisikan bahwa dirinya itu nggak sama kayak cowok-cowok lain. Nggak mungkin lah dia melakukan pelecehan, orang dia punya tangan, gimana caranya, itu satu. Jadi perempuan punya trust. Terus dia menyerang sisi bahwa lu jangan nyerah sama hidup lu tuh rusak, tapi jangan rusak diri lu gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah udah tuh kan dijebak omongan, ajak jalan segala macem di satu tempat. Ketika di berdua doang, wah kita bakal dinikahin nih kalau misalkan kita ini. Ya udah akhirnya disitulah menjurus lah mungkin lah itu ya kalau jadi dengan caranya Agus Buntung itu, jadi dia memanipulasi pikiran korbannya. Jadi dengan omongan-omongan dia yang nggak mungkin itu, yang kayak gue orang baik, gue tuh kalau gue mikirnya gini ya bang, ketika dia lagi mandi, misalnya ya dia minta tolong bukain bajunya, ntar lama-lama yang mana gitu, bisa jadi sudah gini dan gitu. Dia manfaatkan kelemahannya untuk jadi kelebihannya. Keren. Aduh. Tapi gue salutnya gini bang. Nggak ada yang salut kan? Enggak, maksudnya dari segi pendekatan perempuan yang punya tangan aja kurang nih. Udah punya tangan cepet banget lagi. Kan gitu kan ya. Iya, jadi makanya itu fenomena sih, gue ngerasa kayak anjir ya, orang cacat aja bisa, ya sorry ya gue mau cacat ya, tapi emang dia disabilitas, orang cacat aja tuh bisa begitu. The real buaya buntung bang. Itu kayak gitu fenomenanya. Cuma mukanya dia emang kadal udah buntung.
Itu korbannya banyak. aneh. 15 terakhir tercatat. Ada yang anak sekolah di bawah. Itu cuma membayangkan itu loh bang, gimana caranya dia bisa melakukan pelecehan tapi nggak punya tangan. Itu yang lagi gue pikirin sih, gimana caranya melecehkan ya kan. Kalau melecehkan biasanya kan dipegang, ya intinya ada sentuhan dari tangan. Kalau gue justru lebih ke gimana dia ibaratnya quote and quote sukarela ngelakuin digituin sama si Agus gitu. Gue nggak tahu bahasanya, cuman terjadi pelecehan dengan caranya Agus dan kok bisa gitu. Tampan kali dia, tampan. Enggak, berarti kan si Agus itu punya kemampuan manipulasi yang Iya sih, bahaya. tapi terlepas dari itu kan gue mikirin juga sih bang, pelecehannya masa iya nih anggaplah payudaranya di sini, masa dia begini. Gue nggak mungkin. Kalau gue mikirin lagi. nggak soalnya gue Ya kan kalau dilecehin kan begitu, Iya, bisa dipegang dia apa. itu cukup di kepala gue aja, soalnya gue kayak apa ya, tidak mau terlarut soalnya kasihan korbannya kan, karena gimana pun juga tuh korban pelecehan kan. Iya, cuma gue nggak habis pikir aja sih itu dia kok bisa ngelecehin gak ada tangan, udah itu doang. Kalau gue justru mikirnya itu sih, kok perempuan itu bisa, itu caranya gimana, apa yang perempuan itu pikirkan, maksudnya berarti kan Agus bisa menyentuh titik lemahnya perempuan sampai perempuan bisa mau loh Iya, pacarin. sukarela. Juga Tapi kalau di sukarela kan berarti ngapain dilaporin ya kalau dia mau sama mau ya? enggak dijebak. Hah? dijebak Dijebak. Oh. Jadi pas peringatan mereka tinggal berduaan, Agus ngelancarin, dia tuh kayak udah punya skrip semuanya yang dilakukan. Kalah lu copywritingnya sama dia. Salah gue. Sayang, makanya gue nggak buntung untungnya kan. Abror buntung. Lucu gue. Ini sama-sama A loh. Tapi dia kan Agustus. Ya A pokoknya. Nggak mau gue. Ya. Kalau Gus Miftah gue nggak ngikutin, cuma ya itu gue kayak gue emang nggak suka sih dari awal sama dia gitu. Preferensi lah. Iya, maksudnya gue emang ada ustadz lain atau kiai lain yang memang gue dengerin. Tapi lu gitu. tipikal mengkultuskan Ustadz nggak? Enggak. Sosok gitu. Kalau gue lebih ke ini bang, yang enak didengar di telinga, penjelasannya, secara logikanya juga enak masuk, penyampaiannya. Karena gue tipikalnya nggak bisa kayak jedar gitu kalau dengerin ceramah. Justru gue lebih seneng tuh kayak yang Dr. Farudin Faiz, kayak gitu. Gue seneng tuh kalau dengerin dia menjelaskan Dia segala kayak sesuatu. nasehat ya, ngasih tahu. Iya. Pengadilan. Kan kalau kayak gitu kan gue bisa inget ya apa yang Dr. Farudin Faiz pernah ngomong. Oh gue masuk nih, ntar gue telaah lagi. Kalau memang logis ya gue ambil. Ya sebenarnya sih gue tuh emang gaya komunikasi Gus Miftah ya, kalau dia di pengajiannya dia kan emang Ya kan gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. dia tuh emang frontal, gaya komunikasi frontal banget, kayak ya kayak yang dilakukan beberapa kali kayak harusnya enggak deh gitu. Emang orang-orang kelas bawah kan senang ya ngebahas soal dapur sama kamar mandi. Maksudnya sama ranjang. Orang bawah tuh senang ngomongin dapur, kamar mandi, ranjang. Jadi kayak jadi kayak komoditi lah dalam sebuah pembahasan gitu di publik. Tapi kayaknya menurut gue ya bang, walaupun gimana pun kelas bawah, tapi nuraninya kayaknya juga pasti Iya. kebangun ya bang kalau memang udah bercandaannya kelewat. Iya, apalagi mereka gak mau tersinggung. Maksud gua ya mungkin cara dia untuk lebih dekat, cuman kita lupa bahwa mereka tuh sebenarnya orangnya gampang tersinggung, sensitif. Kadang-kadang mereka tidak tahu batasannya jokes dan guyon dan personal. Dan sebenarnya juga nggak boleh dilontarin. Gua tuh ngejokes dalam bukan nggak ada tendensi, gue ngejokes dalam arti hal yang kayak misalkan bego lu gitu, hal lu nggak punya otak, itu teman-teman dekat yang kenal gue. Ya kalau nggak kenal kan kayak gimana gitu Iya, kan ya. lu siapa, gue tiba-tiba Iya. ngatain gue begitu kan. Iya. Kalau kita kenal kan tahu lu pasti tahu lah, gue nggak mungkin dengan hati melakukan itu kan, karena konteksnya pasti bercanda gitu. Berarti juga bisa dibilang dia nggak bisa nempatin bercandaannya dia ya. Itu dia rasa Itu iya. posisinya sama dan deket. Star syndrome. Star syndrome itu Agus Buntung.
Agus sedih lah. Ya Agus sedih. Agus sedih. Menanggapin Agus ya, aduh, gue capek dengan Agus-Agusan. Menurut gue dari semua Agus, kayaknya gue skip ya. Tapi buat perempuan menurut gue lebih hati-hati aja sih ya dengan rayon-rayon laki-laki. Mendingan cari yang soleh aja gitu. Gue skip sih, gue bener-bener skip soal Agus. Gue nggak tahu, cuma ya kalau muncul paling cuma di thumbnail doang munculnya. Udah selebihnya gue nggak mau ngulik dan lain-lain. Itu aja sih yang menurut gue ya, lebih hati-hati aja sih kalau perempuan.